Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan terkhusus juga kepada Ibu Yulianti yang mana hari ini sudah melaksanakan tugasnya dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran ya. Namun bedanya dengan yang lain dengan kegiatan lain mungkin karena hari ini disupervisi oleh kami ya, Ibu Kepala Sekolah dan saya sebagai pengawas pembina. Nah, semua proses yang sudah disepakati itu sudah Ibu penuhi, baik dari perencanaan pembelajaran ya, ini sudah rencana pembelajarannya, kemudian pelaksanaan pembelajarannya sudah dilaksanakan. Saya melihat tadi sepintas, maksudnya dalam proses itu luar biasa, bisa membuat suasana pembelajaran itu menjadi hangat ya, para siswa sudah mengikuti proses dengan dari awal sampai akhir. Cuma ada satu catatannya ini ada jamnya ini melebihi ya. Iya, betul. Tapi tidak apa-apa, artinya karena ini dalam proses cuma bisa menjadi bahan untuk berikutnya. Yang saya ingin gali itu adalah bagaimana perasaan ibu dalam proses tadi, gitu kan? Sehingga kalau lihat dari struktur yang dibuat, ini semuanya sudah memenuhi yang ibu rencanakan. Sehingga bagaimana ibu merasakan perasaan tadi, kemudian dengan adanya proses yang kita desain sedemikian rupa itu, diharapkan yang sudah jadi baik ini kan bisa dilakukan pada pembelajaran berikutnya, bukan pada kondisi ini saja. Yang lihat tadi bagus dalam pelaksanaan, tapi perasaan ibu sendiri seperti apa? Karena ini kaitannya dengan pembelajaran mendalam, sintaknya sudah dijalankan. Oke. Terima kasih yang saya hormati Pak Jun sebagai pengawas, pembina dan Ibu Kepala Sekolah. Selama proses pembelajaran tadi saya merasakan mengajar dengan sangat kesadaran secara pribadi. Nah, karena ketika saya mengajar itu langkah demi langkah itu saya berupaya untuk memahamkan siswa akan materi ini agar pembelajaran itu lebih bermakna. Dan poin penting itu adalah bagaimana tadi itu mendesain pembelajaran itu supaya pembelajaran itu menyenangkan, membahagiakan bagi siswa. Artinya semua siswa itu terfokus belajar pada hari ini, tidak ada gangguan lain yang menghambat proses jalannya pembelajaran pada hari ini tadi. Jadi perasaan saya pribadi secara keseluruhan itu sangat senang, sangat antusias sendiri karena melihat motivasi siswa saya itu belajarnya sangat tinggi. Bahkan tadi ketika saya mengajukan pertanyaannya mereka sampai rebutan. Itu Pak. Adalah yang dalam proses tadi yang dirasakan ibu ada kendala gitu, atau ada hal yang sebenarnya ini tidak perlu saya lakukan gitu kan, tapi sebenarnya lebih bagus siswa yang melakukan, ada dari bagian itu? Ya ada. Ada. Pertama itu manajemen ini Pak, manajemen siswa mau presentasi. Itu mereka itu lambat gitu, lama kalau presentasi karena itu memang dari malu-malunya sifatnya siswa itu Pak. Nah kemudian yang seharusnya tidak saya lakukan tadi itu adalah ini, ketika saya mengajukan memberi rangsangan sebuah pengetahuan itu saya tuh kadang orangnya tidak sabar ketika siswa itu mau menjawab, jadi saya langsung yang menjawabkan. Itu saja mungkin yang harus diperbaiki. Ya, itu ada yang ditemukan dari ibu sendiri. Kemudian ini dari saya gitu kan, apakah ini memang desain ibu atau apa? Ada pada saat ketika mengaplikasikan materi yang tadi ada membacakan teks cerita. Apa maksudnya? Kenapa ibu yang melakukan? Apakah itu bisa saja misalnya kita suruh siswa membacanya misalnya? Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau siswa disuruh itu bisa. Tapi pertama durasi waktu. Kedua kurang ekspresif Pak. Nah sedangkan di sini saya ingin menanamkan itu tentang pemahaman dulu inti dari materi tadi itu teks fantasi.
jadi ada maksud jadi itu maksudnya, jadi saya harus membacanya karena ketika guru yang membacanya seperti mendongengkan, itunya siswanya pasti mau konsentrasi masing-masing. Jadi kan kadang-kadang persepsi kita kan mungkin kayak saya pengawas, tapi kalau kita melihat ada hal yang bisa ini dilakukan oleh siswa, tapi kan ibu sendiri punya desain memang seperti itu, memang sadar bahwa itu dilakukan dengan tujuan itu kan tidak masalah karena itu gurunya yang jadi kita dari perspektifnya hanya melihat memfasilitasi siswa kan, nah tapi karena itu ada tekanan bahwa itu ada makna bahwa membacakan teks tadi itu sekarang memberikan contoh. Oke, secara keseluruhan sudah bagus, mudah bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan ya. Jadi sukses. Mungkin kalau rekomendasi saya pada sekolah bisa jadikan model ini kan nanti dijadikan praktik lain. Makanya saya rekam gitu. Jadi rekamannya itu nanti bisa jadikan bahan untuk penguatan. Nah inilah proses pembelajaran yang ideal. Kalau masalah kekurangan itu semua orang punya kekurangan. Nah oleh karena itu dari kekurangan itu diberikan catatan. Kekurangan bisa diukur dari diri sendiri, ya kan dari orang lain. Nah saya ada juga mendapatkan ini instrumennya. Instrumen ini berkuasa anak belajar sesuai dengan apa yang pernah saya inovasikan sebenarnya itu bahwa kita mengajar itu sebenarnya unsur utamanya itu anak buat senang dulu. Tidak memaksakan diri materi kita itu kita paksakan harus pintar gitu. Kalau dia sudah mau mengikuti pelajaran dengan kita, senang dengan kita buat situasi kelas yang kondusif kan, itu maka kita akan masuk. Ketika kelas itu jadi masalah pada saat proses perjalanan, guru itu harus kreatif lagi merubah itu. Makanya nama ada SBQ. Tapi tidak selamanya SBQ itu harus dari awal sampai akhir gembira terus, tidak juga. Jadi memanfaatkan situasi saja. Ketika situasi itu terkadang ada menurun ya, jadi kreativitas guru itu yang dimunculkan. Jadi situasi anak-anak kadang-kadang terhadap kelompok ada yang kurang memperhatikan bermain-main. Nah di situ kita juga peran kita ada di sana. Bagaimana mengolah situasi itu kembali ke normal, fokus kepada yang ditampilkan tadi. Mungkin itu aja mungkin dari Ibu. Sudah tercover Pak, yang disampaikan Ibu sudah. Mungkin nanti akan menganalisis ini ya, menganalisis hasil dari anak-anak. Nah jadi tindak lanjut dari ini kami sampaikan kepada diri, ini hasil dari anak-anak. Jadi manfaatnya ini apa? Kita bisa melihat dari sekian anak yang menjawab itu sejauh mana. Nah nanti kita lakukan nanti proses pembelajaran membuktikan yang anak jawaban itu. Ya kan ada mungkin yang tidak suka, ada senang, ada sangat senang. Itu semuanya bisa dianalisis nanti. Bisa benar, bisa juga setengah benar, bisa juga tidak benar. Itu nanti dilakukan pada saat pembelajaran berikutnya. Ya jadi kayak gitu. Jadi ini maknanya untuk peningkatan kompetensi kita. Kalau benar saja ya posisinya benar dalam arti memang yang kebagusannya itu berarti itu artinya bisa jalan terus kan. Kalau dianggap kurang benar secara keseluruhan, misalnya si anak ini nanti kan bisa pada saat proses pembelajaran. Tapi jangan dikatakan, kenapa kamu jawab semalam ini? Nggak ada, itu rahasia pada diri sendiri. Karena semuanya itu nanti kenapa ternyata dia paham aja, berarti kan ini atau sebaliknya ini menjawab ini sangat baik, tapi ketika dia diberikan pertanyaan atau dengan pemantik yang sederhana, adanya mungkin itulah maknanya lah. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran yang baik dan bagi kepala sekolah. Ini adalah saya sengaja datang ke sekolah ini mendesain tugas kepala sekolah begini lah itu kan. Mudah-mudahan yang lalu-lalu juga kayak jadi ada proses ada pelaksanaan, ya kan, ada refleksi. Nah nanti lanjutnya tadi sudah kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam pemberian refleksi ini. Ya silakan untuk bisa kondisi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.